Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Nobo di sini. Yuk, hari ini gue pengen ngomongin dua buah handphone yang sering banget ditanya, Bang, mendingan yang mana? Poco X6 5G apa si Redmi Note 13 Pro 5G? Yolah, kita bahas. Lo nggak bisa salah memilih sih di antara keduanya, karena perbedaannya sangat-sangat tipis dengan perbedaan harga yang mungkin cukup signifikan untuk lo yang budgetnya cuman ada di angka 3 jutaan, atau lo yang bisa extend budget sampai ke 4 jutaan. Mulai mungkin dari bagian desain fisiknya dulu kali ya. Secara fisik, dimensinya device ini sama. Lo lihat deh, bagian atasnya, ini portnya ya di situ aja, sama. Di bagian sebelah kanan device-nya, ini juga letak tombol power dan volume sama. Kita lihat bagian bawah, letak port lagi-lagi juga sama. Bahkan kalau misalnya kita coba jejerin keduanya seperti ini, kita bisa ngeliat bentuk kamera bump yang, loh, kok ya mirip. Sampai-sampai nih kalau kita tukar casing bawaannya si Poco X6 5G ini dengan si Redmi Note 13 Pro 5G, itu bisa tukeran dan cukup tidak ada perbedaan dimensi sama sekali. Sampai-sampai kalau kita ngeliat ke bodi bagian depan, ini juga jatuhnya sama. Perbedaannya mungkin di bagian desain lah. Bagian bodi belakang lo bisa ngeliat Poco itu main two tone, walaupun warnanya sama-sama hitam, tapi ada perbedaan. Hitamnya lebih pekat di bagian yang sekitar kamera bumpnya. Sementara untuk Redmi, dia kamera bumpnya dia berwarna. Udah, perbedaan di situ aja. Oh, mungkin sama juga untuk bahan bodi bagian belakangnya. Ini yang berbeda. Si Poco X6 5G ini poly, sementara yang ini bahannya dari kaca. Sebenarnya sih efeknya mungkin tidak terasa perbedaan sesignifikan itu, tapi satu hal yang bisa gue kasih testimoni adalah pas lagi pasang audio dengan volume maksimal. Yang ini bodi belakangnya terasa sedikit bergetar, sementara kalau si Redmi getarannya tidak se-obvious atau tidak sejelas yang dirasakan di Poco. Tidak berpengaruh ke dalam penggunaan sehari-hari, tapi mungkin experience setiap orang pengen punya experience yang berbeda. Jadi ya gue paparin aja di situ. Sementara kalau kita ngomongin full untuk spesifikasi layar di bagian depannya, ini juga kedua device sama. Sama-sama pakai AMOLED. Ukurannya sama-sama 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz dan sama-sama udah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Keduanya ini punya render pewarnaan yang sama, tapi memang ada sedikit perbedaan di bagian speaker. Sama-sama menggunakan stereo speaker kedua device ini, tapi gue bisa merasakan sedikit lebih punchy di bagian bass punya si Redmi Note 13 Pro 5G dibandingkan dengan si Poco X6 5G. Balik lagi, tidak berpengaruh terhadap penggunaan sehari-hari, kecuali hanya ke beberapa orang aja yang pengen punya suara audio stereonya udah lebih bagus dibandingkan dengan handphone-handphone di kelasan harga 4 jutaan. Mungkin lo ngerasa perbedaan signifikan akan dirasakan kalau kita ngeliat ke bagian performa. Dan lo akan amazed dengan konsep bahwa di saat kedua device ini sudah menggunakan HyperOS dengan build number yang sama kedua device ini, gue menemukan fakta bahwa secara performa hariannya tidak begitu jauh ya. Perbedaannya itu tipis-tipis aja. Kedua device by the way sama-sama menggunakan Snapdragon 7S Gen 2, RAM-nya sama-sama menggunakan LPDDR4X, dan storage-nya sama-sama menggunakan UFS 2.2. Perbedaannya adalah Poco ini dari pertama launching udah hadir dengan varian 12256. Sementara si Redmi Note 13 5G ini pertama kali muncul hanya yang varian 8256. Tapi good news-nya sekarang dengan menambahkan sekian ratus ribu, lo udah bisa beli yang varian 12512. Kita coba ngeliat ke bagian benchmark Antutu versi 10. Poco ini benar bisa lebih tinggi, yaitu 576 ribuan, sementara si Redmi itu ada di 573 ribuan. Jadi perbedaannya bisa dibilang bukan yang marginnya jauh ya, bahkan bisa dibilang di neglect atau tidak dianggap juga nggak apa-apa. Geekbench 6, di sini gue bisa ngeliat kedua device punya nilai yang lagi-lagi perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi Redmi di sini unggul. Dia punya single core nilainya 1022 dengan multi-core score 2808, sementara Poco X6 hadir di single core-nya 1005 dengan multi core score 2646. Untuk OpenCL-nya, si Poco ini mendapatkan nilai 1757, Redmi mendapatkan skor 1760. Dari Vulkan-nya, Poco ini punya skor 2211, Redmi 2226. Benchmark 3D Mark Wildlife Stress Test, Poco X6 ini memiliki nilai stabilitas 90,3,
sementara Redmi 90,4. Tapi yang menarik di sini performanya, Poco masih bisa nahan sampai loop ke-9 untuk dapetin performa yang tinggi, sementara Redmi itu hanya bertahan sampai loop ke-8 aja. Nah, gue akan tarik data kedua device sama-sama main Mobile Legends dan juga sama-sama main Call of Duty Mobile. Di sini kita bisa ngeliat saat mereka main Mobile Legends, ini mereka bisa sampai mendapatkan FPS itu up to 90 FPS. Dengan average, Redmi ini ada di angka 89,4 dan Poco ada di angka 89,5. Lagi-lagi bisa gue bilang marginnya bukan yang paling jauh. Bahkan kalau misalnya kita coba compare secara grafik, lo bisa ngeliat saat ini ya tipis-tipis aja. Ada kalanya Redmi yang lebih drop, ada kalanya Poco yang lebih drop. Pas gue main Call of Duty Mobile, ini ternyata grafiknya untuk saat ini FPS-nya masih mentok di 60 FPS. Dan lo bisa ngeliat, lagi-lagi performa kedua device bisa dibilang mirip. Redmi ini mendapatkan average-nya 59,6 FPS dan Poco 59,5 FPS. Oke, Vic, kalau performa ternyata mirip, baterainya gimana? Apakah ada perbedaan? Oke, secara specs, kedua device ini sama-sama memiliki baterai 5100 mAh dengan charging speed-nya itu up to 67 watt. Pas gue sama-sama ngecharge secara barengan, dicolok, plek, gue copot 15 menit kemudian, kedua-duanya sama-sama naik baterainya 35%. Pas gue coba main Call of Duty Mobile 15 menit, kedua device baterainya sama-sama berkurang 3%. Main Mobile Legends Bang Bang, satu game hampir 15 menit, kedua device juga ini berkurang, kurang lebih sama-sama ada di angka 5%. Gua nonton YouTube selama 1 jam, full brightness kedua device dengan suara 0, itu keduanya juga sama-sama hanya memakan daya 10% aja. Jadi, emang performa baterainya kedua device ini pun juga sama. Wah, berarti kalau dari semua lini sama, perbedaannya hanya ada di bagian mana? Ya, betul, di bagian kamera, saudaraku. Ini yang bisa gue lihat banget. Tapi, lebih ada di bagian spesifikasi dan video aja. Gini, gue jelasin. Spesifikasinya untuk si Redmi Note 13 Pro 5G ini memiliki main kamera 200 megapiksel, sementara Poco 64 megapiksel, kedua-duanya udah sama-sama pakai OIS untuk main kameranya, dan secondary kameranya sama-sama di 8 megapiksel untuk ultra wide angle, terus 2 megapiksel makro kamera, dan juga 16 megapiksel untuk kamera depannya. Pas gue coba ini ngambil foto satu buah color chart, ada sedikit perbedaan hasil foto itu di bagian saturasi aja. Tapi untuk color science-nya ini bisa dibilang mereka berdua sama. Sementara untuk exposure-nya itu bisa dibilang kedua device ini agak mirip. Hasil foto bisa dibilang ini mirip-mirip lah. Makanya beberapa kali gue bisa mendapatkan hasil dengan tone warna yang sama-sama oke, baik dari Redmi ataupun juga dari Poco. Cuman berbeda halnya begitu gue coba berpindah ke bagian video. Nah di sini gue coba simulasiin kedua video ini, gue ambil berbarengan. Jujur kalau untuk color science di bagian video gue merasa Redmi di sini lebih enak dilihat. Dan yang kedua, secara noise itu Redmi lebih bersih dibandingkan Poco. Dan yang ketiga, untuk stabilisasinya Redmi bekerja lebih flawless dibandingkan dengan Poco. Walaupun emang kedua-duanya ini bisa dibilang stabilisasinya di 4K 30 fps pun juga masih berjalan dengan baik. Sementara untuk perekaman video kamera depannya, lagi-lagi di sini gue lebih suka sama si Redmi Note 13 Pro 5G. Dan alasannya cukup simple, karena ya in my eyes it looks more pleasing. Simple, itu aja. Tapi kan kalau untuk masalah warna itu kan bener-bener balik selera ya. Jadi silahkan juga lo tentukan aja dari hasil video sampel yang gue punya, lo lebih suka yang mana. Now by the end of the day, kalau ditanya, Vic, jadi mana yang lebih baik? Jawabannya adalah nggak ada. Kedua device ini terlalu sama ya. Dua device ini adalah device yang sama, bener-bener tinggal sekarang ditentukan oleh budget lo gitu. Budget lo gimana? Apakah nyampe 4,4 juta kurang 1000 atau 4399? Nyampe? Ya Redmi. Kalau nggak nyampe, cuman pengen di 3 jutaan, ya ambil aja Poco X6 5G. Selesai hidupnya, jangan dibikin susah. Kalau gue pribadi, gue agak sedikit lebih condong ke Redmi karena emang untuk tone warna hasil kamera dan juga untuk videonya yang lebih stabil. Cuman kalau lo nggak butuh itu, ya Poco juga sebenarnya masih aman-aman aja sih. Jadi, sok silahkan. Lo akhirnya lebih yang mana? Tulis di kolom komentar. Saya sudah menjawab pertanyaan untuk diri saya sendiri. Tinggal Anda. Saya ingin lihat, ingin baca. That was the video for today. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.